Shalom, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kembali ada hari yang baru Tuhan berikan kepada kita. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan sejenak, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan. Dan sebentar Tuhan kami mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan kita hari ini sudah sampai ke dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Lukas pasal 13 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Ayat 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang merenungkan serta menghidupinya. Saudara, tema perenungan pada hari ini saya beri judul Perjuangan dalam Keselamatan. Di dalam bacaan hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Di dalam perjalanannya kali ini ada seorang yang tidak disebutkan namanya lalu datang dan berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Pertanyaan orang ini mungkin masih berkaitan dengan perumpamaan tentang biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi yang tadi Tuhan Yesus juga ajarkan, yang mengatakan tentang kerajaan Allah itu berkembang dan akan mengubah hidup banyak orang. Kerajaan Allah itu dimulai dengan sebuah kawanan kecil, namun lama-kelamaan akan menjadi himpunan yang besar. Sebagaimana biji sesawi yang awalnya kecil, tetapi bisa menjadi pohon yang besar dan menjadi tempat berlindung banyak burung. Atau seumpama ragi yang walaupun sedikit jumlahnya, tetapi dapat membuat adonan yang lebih banyak jumlahnya menjadi mengembang. Karena fokus kepada biji sesawi atau ragi yang sedikit, orang ini mungkin menduga bahwa apakah hanya sedikit orang yang bisa masuk ke kerajaan Allah. Yesus tidak menjawab pertanyaan orang ini dengan mengatakan berapa jumlah orang yang diselamatkan. Tetapi ia justru mengatakan berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ayat ke-24. Saudara, Yesus hendak
mengingatkan mereka supaya sebelum datang kesudahan dari segalanya, mereka itu harus sudah sungguh-sungguh bertobat. Tuhan kita ini begitu luar biasa, saudara, karena masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa bertobat, bahkan sampai hari ini. Masalahnya adalah apakah manusia mau bertobat sungguh-sungguh atau tidak. Saudara berbicara mengenai pintu yang menyesatkan. Saya teringat sebuah peristiwa yang juga sering dijadikan ilustrasi. Beberapa tahun yang lalu, saudara, terjadi kebakaran di sebuah bioskop di suatu kota. Para penonton berhamburan untuk berusaha keluar ruangan oleh karena api begitu cepat menyebar di dalam ruangan bioskop itu, membakar tirai dan kursi. Asap pun semakin tebal dan ruangan itu makin panas. Tetapi saudara, orang pertama yang berada paling dekat dengan pintu keluar, dia mengira bahwa pintu itu didorong ke arah keluar ruangan. Padahal saudara, sebenarnya pintu keluar yang sempit itu harus dibuka ke arah dalam ruangan bioskop supaya bisa terbuka. Tetapi karena dia salah cara membukanya, saudara, maka pintu itu pun tidak kunjung terbuka. Api pun semakin besar. Lalu saudara, singkat cerita, walaupun ada orang yang berhasil keluar, tapi pasti dalam keadaan cedera ringan ataupun cedera berat. Namun banyak juga yang tewas terpanggang di dalam ruangan bioskop itu. Saudara, sebenarnya seharusnya hal ini tidak terjadi seandainya orang yang berdiri di dekat pintu keluar itu, dia tahu cara menggunakan pintu itu. Sehingga walaupun pintu itu sempit, tetapi kalau dia terbuka, orang-orang punya harapan untuk selamat. Walaupun harus berdesak-desakan untuk bisa keluar daripada harus menunggu mati terpanggang di dalam bioskop. Siapapun bisa selamat kalau dia tahu di mana pintu yang bisa menyelamatkan dirinya dan dia mau menuju ke pintu itu sesulit apapun perjuangannya. Nah, saudara, sama halnya dengan pintu yang sesak yang Yesus sebutkan di sini. Apa artinya pintu yang sesak, saudara? Pintu yang sesak itu menunjukkan harus adanya sebuah perjuangan atau pergumulan. Perjuangan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Perjuangan untuk bebas dari dosa dan hidup seturut kehendak Bapa. Saudara, ingatlah bahwa Yesus itu harus menderita, lalu mati dan bangkit untuk membuka pintu keselamatan bagi manusia. Supaya manusia itu bisa terbebas dari ikatan dosa dan kuasa dosa. Jadi saudara, melihat hal ini tidak menutup kemungkinan manusia pun harus berjuang sedemikian rupa untuk melawan kuasa dosa. Memang saudara, keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman yang percaya kepada karya Kristus. Tetapi saudara, hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan harus melalui perjuangan. Kita tahu bahwa setelah diselamatkan, saudara, kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Rujukan hidup seturut kehendak Tuhan adalah kehidupan Yesus Kristus sendiri. Jadi kita harus hidup serupa Kristus. Artinya saudara, kita yang mau ikut Yesus harus berjuang sedemikian rupa untuk hidup serupa Kristus. Yesus sendiri pernah berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Karena barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 27. Lalu saudara, kalau kita perhatikan di ayat ke-24 yang tadi juga kita sudah baca, Yesus itu menggunakan kata berjuanglah di ayat 24. Saudara, Tuhan Yesus mau mengatakan kepada kita betapa pentingnya komitmen dan usaha yang terus-menerus untuk bisa menjadi warga kerajaan Allah. Maka itu Yesus tidak mengatakan berapa jumlah orang atau siapa saja yang diselamatkan. Tetapi yang jelas, orang-orang yang setia mengikutinya akan memperoleh tempat yang layak di surga. Mungkin dari pengajaran ini atau dari penjelasan ini kita bisa berpikir bahwa apakah Yesus ini memaksudkan keselamatan itu diperoleh melalui perbuatan, salvation by works. Saudara, bukan ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Keselamatan tetap hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi setelah diselamatkan, saudara, harus ada pembaharuan hidup.
Soalnya kita tahu bahwa kita ini diselamatkan dari dosa. Artinya saudara, sebelum kita diselamatkan, hidup kita ini sudah tercemar dan rusak oleh dosa. Sifat kita, karakter kita, hati kita, perbuatan kita itu jauh daripada Tuhan dan sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Natur dosa atau kodrat dosa itu melekat dalam hidup kita. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh karya Kristus, saudara, ikatan dan kuasa dosa itu sudah dilepas. Pintu untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tuhan kembali terbuka. Tetapi saudara, kita harus menyesuaikan seluruh keberadaan kita untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Kita harus belajar dan berjuang untuk menjadi selayaknya warga kerajaan Allah. Saya berikan ilustrasi sederhana untuk menggambarkan tentang perjuangan dalam keselamatan ini. Misalnya ada sebuah keluarga yang mengadopsi seorang anak. Anak ini diangkat untuk menjadi anggota sebuah keluarga. Nah, ketika anak ini menjadi anggota keluarga pengadopsinya, tentu si anak akan diajarkan, dididik sesuai dengan gaya dan budaya hidup keluarga pengadopsi. Bagaimana cara berperilaku, cara makan, cara berpakaian, cara berjalan, cara bicara, cara menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai rasa syukur karena sudah diadopsi, sudah seharusnya si anak ini mengikuti gaya dan budaya keluarga ini supaya bisa tetap tinggal bersama dengan keluarga ini, bahkan menjadi anggota keluarga yang turut membanggakan atau membawa nama baik keluarga ini. Sulit enggak? Tentu sulit apabila si anak ini diadopsi ketika dia sudah remaja. Karena dia harus menyesuaikan karakternya yang sudah terbentuk dengan nilai-nilai keluarga pengadopsinya. Kalau dia berontak, tentu dia akan dididik lebih keras oleh anggota atau oleh orang tua angkatnya ini. Tetapi semuanya tentu dilakukan demi kebaikan si anak ini. Karena sejak awal tujuan dan kerinduan anak ini diadopsi adalah untuk menyelamatkan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, walaupun kita sudah diselamatkan, berusahalah untuk hidup seturut kehendak Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Jadi saudara, kita bukan berjuang untuk keselamatan, tetapi kita berjuang di dalam keselamatan. Agar jangan sampai terjadi seperti yang Yesus ceritakan di ayat ke-27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jangan sampai saudara kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal saudara. Kenapa bisa demikian? Karena saudara sudah diselamatkan, tetapi tidak hidup sebagaimana orang yang bersyukur sudah diselamatkan. Maka itu saudara, penting sekali perjuangan dalam keselamatan. Paulus juga pernah mengajarkan hal ini yang ia sebut sebagai mengerjakan keselamatan. Itu tercatat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, dalam ayat ini, Paulus menggabungkan dua prinsip penting, yaitu antara keselamatan dengan ketaatan. Hai saudaraku yang senantiasa taat, kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tidak ada keselamatan tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan tanpa keselamatan. Kalau kita sudah diselamatkan, berjuanglah sedemikian rupa untuk taat kepada Tuhan di dalam segala hal. Supaya hidup kita ini saudara berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena bukankah itulah tujuan utama kehidupan kita, dan itulah hukum terutama dalam pengajaran Yesus Kristus, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, inilah yang disebut sebagai perjuangan dalam keselamatan. Kiranya setiap kita boleh terus bertekun dan menghidupi
kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.